Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas program dinamik. Masalah adalah masalah penganggaran. Oke, ini penyelesaiannya. Kita pakai prosedur maju nanti ya. Mundur juga bisa, tapi kita pakai yang maju. Kita lihat definisi keadaannya. S1 adalah banyaknya modal yang dialokasikan untuk pabrik satu saja. S1 kan ini kan maju ya, maka pabrik 1. Kemudian S2 adalah banyak modal yang dialokasikan untuk pabrik 1 dan 2. Nah ini Anda lihat bertambah ya. Kemudian S3 adalah banyak modal yang dialokasikan untuk pabrik 1, 2, dan 3. Jadi S1 untuk satu pabrik 1, kedua S2 untuk pabrik 1 dan 2, S3 untuk pabrik 1, 2, dan 3. Ini prosedur maju. Kalau prosedur mundur nanti sama, cuma mulai dari pabrik yang ketiga dan pabrik 3 dan 2 dan pabrik 3, 2, dan 1. Kalau mundur ini maju saja, oke. Dan RJKJ ini adalah pendapatan yang tadi tabel ada nanti ya. Pendapatan alternatif KJ yaitu pendapatan ketika KJ, ketika tadi kita tahu ada beberapa proposal itu ya yang diajukan. Jadi KJ sama dengan 1 berarti proposal yang pertama gitu ya. Pada tahap ke J gitu ya. Dari tahap J jadi K1 sama dengan 1 berarti itu tahap 1 ketika K-nya sama dengan 1 berarti proposal atau pengajuan proposal yang pertama. Oke. Untuk FJ ini kan fungsi tujuan, berarti ini keuntungan optimal. Jadi kalau R tadi pendapatan, ini keuntungan optimalnya karena sudah fungsi ini digabung ini ya, yaitu tahap 1, 2, dan N ini ya. Jadi J-nya bisa bernilai 1, 2 sama dengan N, tergantung nanti ada berapa tahap yang kita punya. Jika keadaannya adalah SJ adalah ini tadi banyak modal yang dialokasikan itu ya. Kita lihat F1 S1 ini untuk satu saja, maka memaksimalkan R1 K1 yaitu pendapatan ketika K1. Nah, K1 nanti milih ini kan, Anda lihat itu di bawahnya adalah kita milih usulan ke K1 yang akan memaksimalkan R1 K1 ini ya. Oke, itu adalah maksimal R1 K1 dengan C1 K1 adalah modal yang dipakai untuk pabrik 1 gitu ya. Tentu dia kurang dari alokasi untuk pabrik 1 gitu ya. Itu kurang dari sama S1 gitu. Jadi C1 K1 adalah dana yang dipakai untuk usulan itu berapa? Pasti dia kurang dari yang tersedia untuk alokasinya yang tersediakan untuk itu, yaitu S1 nya. Oke, kalau J kita lihat FJSJ adalah maksimal dari, ya ini ada dua suku yaitu RJKJ yaitu pendapatan di J, di tahap J itu berapa ditambah dengan kan kemungkinan SJ-nya itu tidak semua dipakai di RJKJ ini, di CJKJ ini ya, tidak semua dipakai. Sehingga sisanya nanti akan diambil pendapatan optimal atau keuntungan optimal dari tahap sebelumnya yaitu FJ-1, SJ-1. Itu maksudnya seperti itu. Kita lihat bawahnya ini ya. FJJ adalah maksimalkan dua suku itu, yang pertama adalah RJKJ adalah pendapatan di ketika pabrik KJ itu memilih KJ gitu ya. Dengan JKJ adalah cost-nya untuk pemilihan KJ tadi dan pasti dia kurang dari SJ. Artinya kalau memilih proposal kedua berarti biayanya adalah sekian juta dolar, yaitu CJKJ-nya itu, yaitu K1-nya 2 saja, maka CJKJ katakanlah 2 juta dolar, maka dia harus kurang dari SJ yang dialokasikan untuk modal yang dialokasikan untuk tahap itu gitu ya. Kemudian bisa saja dia kurang dari, maka masih sisa kan modalnya
maka dia diambil di tahap sebelum, yaitu SC. Dia tersedia berapa, misalnya aja ada 4 juta dolar SC-nya, dan dikurangi dengan untuk yang pabrik kecil itu cuma 2, JKJ-nya cuma 2 juta dolar, maka masih sisa 2 juta dolar. 2 juta dolar tadi itu akan dipilih pendapatan optimal atau keuntungan optimal di tahap sebelumnya untuk kondisi ketika alokasinya adalah 2 juta dolar. Jadi sekarang sisanya dari yang dialokasikan untuk sekarang ini itu dilihat di tabel optimal sebelumnya gitu ya. Kalau nanti belum jelas bisa dilihat di perhitungannya, nanti akan lebih jelas insya Allah. Oke, mungkin saya ulangi lagi, mungkin bisa lebih jelas lagi bahwa FGSC adalah keuntungan optimal pada tahap dummy kecil ini ya, tahap kecil itu adalah maksimal pendapatan di pabrik kecil dengan memilih proposalnya ditambah dengan sisa dari alokasi yang mungkin sisa itu dia dipilih solusi optimal di tahap yang sebelumnya, yaitu FG-1 itu tahap sebelumnya, G-1, SG itu yang dana yang tersedia saat ini dikurangi dengan CJKJ itu yang dipakai untuk saat ini, yaitu RJKJ-nya tadi berapa dana yang dibutuhkan, itu sisanya maka dia dilihat di tabel optimal sebelumnya. Oke. Selanjutnya masalah penganggaran modal. Ini gambarnya sebagai berikut. Misalkan ada perusahaan, dia memiliki 3 pabrik gitu ya. Setiap pabrik ini mengajukan usulan atau proposal yang bisa lebih dari 1 ini ya, untuk pengembangan sarana produksi. Jadi di tiap pabrik dia membuat usulan gitu ya, untuk perbaikan atau pengembangan sarana produksi. Perusahaan ini memberi batasan itu ada anggaran 5 juta dolar. Nah, ini akan dipakai oleh 3 pabrik nanti, itu kira-kira usulannya itu ada beberapa usulan nanti diberikan oleh pabrik-pabrik itu, nanti akan dipilih oleh perusahaan. Tentu dipilih oleh perusahaan yang membuat jadi pendapatannya jadi optimal atau jadi maksimal ini ya. Dan datanya nanti ada di bawah, data biaya dan pendapatan dalam satuan jutaan dolar. Ini untuk memudah saja kita pakai dolar itu ya. Setiap usulan ini ada informasi itu. Usulan biaya 0 itu maksudnya dana tidak dialokasikan pada masing-masing pabrik. Jadi kalau 0 di pabrik 1 ya berarti sebenarnya tidak ada alokasi dana untuk pabrik 1 gitu, misalkan seperti itu. Jadi nanti perusahaan akan memilih dari masing-masing pabrik itu kira-kira mana proposal yang dipilih sehingga pendapatannya totalnya adalah optimal dengan dana yang tersedia sejumlah 5 juta dolar. Ini data yang ada seperti ini. Di 1 ada usulan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Di pabrik 1 ada 3 usulan. Maaf. Usulan pertama itu tidak ada dana untuk pabrik 1, artinya pabrik tidak mengusulkan sebenarnya, tapi kita beri seperti ini agar nanti memudahkan ketika kita lakukan proses dinamiknya ini ya, tahap-tahapannya nanti. Oke. Terus kemudian di usulan berikutnya pabrik 1, usulan pertama anggapnya seperti itu 0 biayanya, pendapatan juga 0. Kalau usulan kedua adalah 1 juta dolar, pendapatannya dapat 5 juta dolar. Sedangkan usulan berikutnya adalah 2 juta dolar, pendapatannya adalah 6 juta dolar. Nah, dia cuma mengusulkan sampai 2 juta dolar saja. Dan di pabrik 2 ini Anda lihat, kalau usulan pertama dia 0 juga sama seperti itu untuk pabrik 3 juga. Usulan yang kedua itu dia menggunakan dana 2 juta dolar, nanti didapatkan 8 juta dolar. Usulan yang ketiga itu dananya 3 juta dolar, dapatnya 9 juta dolar.
usulan yang keempat, dananya 4 juta dolar, hasilnya adalah 12 juta dolar. Di pabrik yang ketiga, ini cuma ada 2, yaitu 0, dapatnya juga 0 otomatis, dan 1 juta dolar, nanti dapatnya 3 juta dolar. Ini adalah alternatif nanti perusahaan akan memilih usulan-usulan mana di setiap pabrik yang akan mengoptimalkan pendapatan itu ya, atau memaksimalkan pendapatan. Oke. Ini tahap pertama yaitu F1X1 sama maksimal dari R1K1 dengan C1K1 kurang dari S1. Ini masih awal ya, masih awal. Kita lihat kita S1-nya 0, maka otomatis 0 juga untuk K1 juga 0, K2 nggak mungkin kan ya, karena dia sudah membutuhkan dana. Kalau S1 itu dana yang dialokasikan atau modal yang dialokasikan untuk pabrik 1 adalah 1, yang K1 kan 0 tadi ya, karena dia kan kondisi 0. Nah, kemudian dia bisa digunakan untuk ketika usulan yang berikutnya itu K1 sama 2 itu kita dapat 5, pendapatannya adalah 5. Ini saya kebak dulu ya biar mudah. Kemudian yang ketiga ada dana sejumlah 2 juta dolar, maka K1 tetap dia 0 karena dia tidak mengalokasikan dana untuk pabrik itu. Kemudian untuk K1 sama 2 dia bisa 1 tadi, 1000 tadi bisa. 1 juta dolar bisa, maka dia dapat 5. Kemudian yang berikutnya 2 kan dia butuhkan 2 dolar, maka otomatis K1 sama 3 di proposal yang ketiga, ajuan yang ketiga itu ajuan pertama itu 0 biayanya dan 1 juta dolar. Ajuan berikutnya adalah 2 juta dolar, maka dia dapat 6. Terus berikutnya kita ada dana 3 juta ya, otomatis pabrik 1 tidak menggunakannya, tetapi menggunakan untuk yang 1 juta dolar dan 2 juta dolar, yaitu 5 dan 6 itu. Sampai ke bawah seperti itu. Oke. Karena memang alokasinya cuma 1 juta dolar dan 2 juta dolar, dia proposalnya sejumlah itu. Sehingga lebih dari itu, maka dia tetap seperti semula, yaitu 5 dan 6. Sedangkan solusi optimalnya, kita lihat di baris 0 itu, yang S1-nya 0 itu dia teman strategikan 0, maka dia ke K1 aslinya nanti yang optimal adalah ketika K1 adalah 1 nih. Jadi nilai 1 untuk K1 sampai 1 itu yang optimal. Dan yang berikutnya ketika 1 juta dolar, maka ada 0 ada 5, maka yang optimal pasti 5 yang terbesar, maka K1 adalah yang kedua. Dan ketika ada 2 juta dolar, maka yang optimal adalah ketika K1 sama 3, maka K1 aslinya adalah 3, yaitu ketika dia dapat 6 juta dolar. Bertambahnya alokasi dana itu tidak membuat kenaikan pendapatan. Kenapa? Karena memang dia cuma mengusulkan maksimal 2 juta dolar. Ini untuk yang pabrik 1. Oke. Jadi langsung karena cuma dihitung terhadap pabrik 1 saja. Langkah berikutnya adalah ketika dia memperhitungkan untuk pabrik 1 dan 2. Ini tahap keduanya, kita lihat. Jadi F2X2 adalah pendapatan yang di-break dari tahap 1 dan 2, yaitu adalah max R2K2 adalah pendapatan di pabrik yang kedua, dengan K2-nya itu bisa kan ada sampai 4 pilihan ini ya untuk yang pabrik 2, yaitu 0, 1, 2 gitu ya, sampai dengan 4 ini ya. Jadi ada pilihannya, dan syaratnya adalah C2K2. C2 ada biayanya untuk usulan yang kedua, K2 itu kurang lebih sampai S2. Jadi kan usulannya ada beberapa usulan di pabrik yang kedua, maka C2 berarti biaya yang dibutuhkan untuk usulan itu harus kurang dari sama dengan S2. Ini ya, S2 adalah alokasi dana yang diberikan untuk pabrik 1 dan 2. Kemudian di situ ditambah dengan F1 S2 min C2 K2. Jadi maksudnya gini,
ketika nanti misalnya S2-nya 1000, misalnya 3 itu ya. S2-nya 3, alokasi untuk pabrik 1 dan pabrik 2 itu 3, misalkan 3 juta dolar. Kemudian di pabrik 2 dipakai 2 juta dolar. Nanti C2K2-nya itu 2 juta dolar, maka masih sisa 1 juta dolar. Lah, 1 juta dolar itu adalah dari S2 min C2K2, karena C2K2-nya adalah 2 juta dolar. Maka S2 min itu berarti tinggal 1 juta dolar. 1 juta dolar tadi itu dipakai untuk mencari F1 yang 1 juta dolar yang optimal. Gitu. Nanti di tahap sebelumnya yang optimal untuk 1 juta dolar itu yang diambil di sini. Oke, nanti kita lihat untuk manualnya agar lebih mudah dipahami. Oke, jadi ini di sini S2-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah dana yang ada, dan K2-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia mengusulkan 4, artinya 0, K2 0 berarti K2 sama 1 berarti dia 0, gitu ya. Ini dana yang diusulkan oleh pabrik itu. K2 sama 2, nah ini ada lihat datanya berapa dia mengusulkan untuk urusan yang berikutnya. K2, K3 juga demikian ini. Jadi ini terus ini ya. Sesuai dengan data yang ada di awal tadi. Oke. Kita lihat yang pertama, S2-nya 0. Kalau alokasi dana itu nggak ada, otomatis di K2 sama 1 dia kan juga 0. Dan alokasi untuk profesionalnya nggak ada, berarti dia 0. Kemudian kan sisa 0 juga kan, nah, K0 dilihat sebelumnya juga 0 juga, maka sama dengan 0. Oke. Kemudian ketika S2 itu 1, ini untuk untuk alokasi pabrik 2 dan 1 ini 1 juta dolar. Ketika K2 sama 1 itu mananya untuk pabrik 2 tidak ada, jadi C2 K2-nya itu 0. Maka Anda lihat R2 K2 itu 0, oke, nanti R2 K2-nya itu 0, kemudian ditambah F1 S2 min C2 K2, C2 K2-nya itu 0 kan, ketika K2 sama 1, ya kan, nanti C2 1 itu sama dengan 0, maka S2 min 0, maka dia tetap 1 juta dolar. Jadi F1 ketika dia 1 juta dolar, maka dia lihat di sebelumnya untuk pabrik 1, maka didapatkan 5 juta dolar R-nya itu. Jadi R-nya dapat 5 juta dolar, sehingga kita punya 0 plus 5 juta dolar sama dengan 5 juta dolar. Oke. Nah, berikutnya. Ketika ada dana, terus kemudian 1 juta dolar untuk K2 sama dengan 2 gimana? Nah, pabrik 2 itu untuk alokasi proposalnya yang kedua itu K2 sama 2 itu 2000, sehingga dia tidak bisa dipakai. Jadi tetap saja cuma 0 kan untuk pabrik, karena dia adalah 2000. Jadi di K2 sama 2 di usulan yang kedua itu dia adalah 2000, sehingga alokasi yang 1000 tadi, S2 sama 1000 itu tidak bisa digunakan untuk usulan yang kedua di pabrik yang kedua, maka dia ada tanda stripe gitu ya. Oke. Berikutnya ketika S2 sama 2 juta dolar, K2 sama 1 itu maknanya usulan yang pertama untuk pabrik 2, dia cost-nya adalah 0, dia 0, sehingga sisanya kan 2 juta dolar, maka itu dipakai, ya, kita pakai rumus, kita lihat. Jadi R2 K2 itu 0, sehingga C2 K2-nya itu K2-nya adalah 1, C2 1 itu adalah 0, sehingga yang 2000 S2-nya 2000 tadi, 2000 dikurangi 0, maka tetap 2000. F1 untuk yang alokasinya 2 juta dolar adalah 6, maka dia dapat 6 untuk K2 sama 1, dapatnya 6, yaitu dari pabrik yang 1. Oke. Kemudian kita lihat untuk K2 sama 2. Pabrik 2 itu mengalokasikan dana sebanyak 2 juta dolar untuk proposalnya ini ya, yang
keduanya ini ya, maka dia dapat 8 juta. Ketika dialokkan 2 juta dolar, kita lihat R2 K2 adalah 8 juta dolar. Kemudian C2 K2 dalam ada 2, C2 2 itu adalah cost-nya adalah 2 juta dolar, sehingga S2-nya 2 juta dolar dikurangi dengan 2 juta dolar sama dengan 0. Jadi F1 0, maka dari tahap sebelumnya dia juga 0 karena memang sisanya 0, maka 8 juta dolar plus 0 sehingga dapat 8 juta dolar lagi. Tetap itu ya. Oke. Berikutnya ketika S2-nya 3 juta dolar. S2 ada 3 juta dolar. Di pabrik 2 dia nggak dipakai sehingga 0, maka sisa 3 juta dolar juga. Di F1 S2-nya 3 juta dolar dikurangi dengan 0, maka dia tetap 3 juta dolar. Tetapi di pabrik 1 dia cuma pakai 2 juta dolar, sehingga ya dipakai aja 2 juta dolar saja, sehingga dia dapatnya adalah 6, sehingga 0 plus 6. Oke. Berikutnya ketika K2 sama 2 kan dia pakai 2 juta dolar, dia dapat 8, maka dapat 8. Sisanya S2-nya 3 juta dolar, C2 2, yaitu C2 K2 sama 2 itu 2, C2 2 itu 2 juta dolar, maka 3 juta dolar dikurangi 2 juta dolar, maka ada 1 juta dolar. Itu F1 dengan biayanya adalah 1 juta dolar adalah dapat 5 juta. Sehingga kita punya 8 plus 5 yaitu sama 13. Oke. Kemudian K2 sama dengan 3. Di sini proposal berikutnya pabrik 2 itu 3 juta dolar, sehingga bisa dipakai untuk pabrik 2, maka dipakai pabrik 2 sejumlah 3 juta dolar, yaitu dapat 9 juta dolar, sehingga R2 K2 nya itu 9 juta dolar, kemudian S2 nya adalah 3.000, kemudian C2 nya dengan K2 sama 3 adalah 3 juga, sehingga dia jadi 0, sehingga F1 0, dan dapatnya adalah 0, sehingga 9 tambah 0 dapat 9. Oke. Ketika S2 nya dengan 4, K2 sama 1 mananya tidak dialokasikan untuk pabrik 2, maka sisa tetap 4 juta dolar. Tetapi di pabrik 1 cuma pakai 2 juta dolar, itu dapatnya 6, maka dapatnya adalah 0 plus 6. Oke. Kemudian ketika di pabrik yang kedua itu dipakai 2 juta dolar, maka sisanya adalah 4 juta dolar. Itu berarti 4 min 2, yaitu S2 nya 4, C2 K2 itu dengan K2 sama dengan 2 itu adalah 2, sehingga 4 dikurangi 2, maka masih sisa 2 juta dolar. 2 juta dolar itu dialokkan untuk pabrik yang satu, yaitu F1 untuk 1 juta dolar, nanti optimalnya itu adalah 6 juta dolar pendapatannya, sehingga dapat 8 plus 6 yaitu 14 juta dolar. Kemudian 4 tadi dialokasikan untuk pabrik kedua dengan proposal berikutnya, yaitu K2 sama dengan 3. Maka kita dapat pendapatan adalah 9 juta dolar, yaitu R2 K2 nya adalah R2 K2 nya adalah K2 yang 3, jadi R2 3 itu ya, itu sama dengan 9 juta dolar. Sisanya karena S2 nya itu terus dia 4 dipakai cuma 3 dolar, 3 juta dolar, maka sisa 1 juta dolar. 1 juta dolar tadi itu kita lihat di tahap sebelumnya, itu F1 yang 1 juta dolar itu dapat 5, sehingga kita dapat 9 plus 5 sama dengan 14 juta dolar. Nah ini. Kemudian kan tadi 4 juta dolar, ternyata yang proposal berikutnya di pabrik 2 ya, dia menggunakan 4 juta dolar, sehingga kita dapatkan benar adalah 12 juta dolar. Sisanya pasti 0 karena tersedia 4 juta dolar dipakai di pabrik 2 4 juta dolar, sehingga sisanya adalah 0, maka dapatnya juga 0, sehingga dapat 12. Oke. Berikutnya ketika ada dana yang bisa dialokasikan untuk pabrik 2, 1 dan 2 adalah 5 juta dolar, ketika tidak digunakan di pabrik 2 yaitu K2 sama 1, maka
tetap cuma dapat 6 juta dolar. Kenapa? Karena pabrik 1 maksimal cuma menggunakan 2 juta dolar yang dapatnya cuma 6 juta dolar. Kemudian ketika pabrik 2 menggunakan 2 juta dolar, yaitu K2 sama dengan 2, maka dia dapat 8 juta dolar. Sisanya karena 5 juta dolar, ya kan, sisanya adalah S2-nya itu 5 dikurangi C2 K2 untuk K2 sama 2 adalah 2 juta dolar. Sisa ada 3 juta dolar. Tetapi di pabrik 1 maksimal cuma pakai 2 juta dolar, yaitu F1 2 juta dolar. Hasilnya adalah 6, sehingga Anda dapat 8 plus 6 sama 14. Oke. Berikutnya ketika pabrik 2 menggunakan 3 juta dolar, yaitu K2 sama dengan 3, maka dapatnya adalah 9 dengan 9 juta dolar. Sisanya karena ada dana sejumlah 5 juta dolar dipakai 3 juta dolar, maka sisa 2 juta dolar. 2 juta dolar itu akan dilihat di tahap sebelumnya, yaitu F1 2 juta dolar, maka dapatnya adalah 6 juta dolar. Maka dapatnya adalah 9 plus 6 yaitu 15 juta dolar. Oke. Dan ketika pabrik 2 memakai 4 juta dolar, maka dapatnya 12 juta dolar. Tetapi karena alokasi ada 5 juta dolar, maka sisa 1 juta dolar. Maka 1 juta dolar tadi diambil dari tahap sebelumnya, yaitu F1 1 juta dolar dapatnya adalah 5 juta dolar. Sehingga 5 juta dolar itu bisa akan didapatkan dari pabrik 2 sejumlah 12 juta dolar, dan sisanya adalah dari pabrik 1 yaitu 5 juta dolar, sehingga totalnya dapat 17 juta dolar. Dan kita hitung ke baris yang 0 itu ya, yang S2 sama 0, terbesar kan 0 maka 0. Dari mana? Dari K2 sama dengan 1. Dan berikutnya, dan S2 sama dengan 1, hasilnya ada 5 yang terbesar, maka 5 itu berasal dari K2 sama dengan 1. Berikutnya, di yang 2, S2 dengan 2 ada 6 dan 8, maka yang maksimal adalah 8. 8 dari mana? Dari ketika K2 sama dengan 2, maka diberi nilai 2. Berikutnya, yang baris untuk S2 dengan 3 itu 6, 13, dan 9, maka 13 yang terbesar, sehingga 13 diberi ketika K2 sama dengan 2. Berikutnya, ketika S2 sama 4, ada 6, ada 14, 14, dan 12. Maaf. Di sini ada 14 sama-sama 14 pendapatannya, yaitu ketika K2 sama dengan 2 dan K2 sama dengan 3. Maka ini ada solusi alternatif, gitu ya. Dan yang kelima, ketika dananya 5 juta dolar, maka ada 6, ada 14, ada 15, dan ada 17. Sehingga yang terbesar adalah 17 juta dolar. Dengan K2 yang optimal adalah sama dengan 4. Oke, itu adalah solusi optimal. Anda lihat di kolom 2 kolom terakhir, di solusi optimal untuk alokasi dana di pabrik 1 dan 2. Oke, kita lihat berikutnya. Tahap berikutnya. Di tahap ketiga, ini tahap ketiga adalah F3 S3 sama dengan maksimal dari R3 K3, artinya yang dialokasikan untuk di tempatnya pabrik ketiga, kemudian ditambah dengan sisanya, yaitu di pabrik yang sebelumnya, itu pabrik 1 dan 2, gitu ya. Yang nanti yang dialokasikan ke pabrik 3 juga kurang lebih sama dengan S3 ini ya. Nanti sisanya tadi kan S3 min C3 K3 adalah berapa sisa alokasi dana setelah dikurangi dengan alokasi untuk pabrik 3, itu kita lihat optimalnya pendapatannya. Jika dari 2 suku kita jumlahkan dan kita cari yang maksimal. Oke, kita lihat tabelnya. Nah, tabelnya ini cuma satu saja, S3 cuma 5. Kenapa? Karena kita ambil yang terbesar. Karena kalau 0 ya pastilah nggak mungkin kan, kalau 0, 1, 2, 3, 4 ya pasti 4 pasti kalah kan lebihnya dengan 5 ya. Kenapa? Dia 4 juta dolar dan ini 5 juta dolar. Maka kita ambil langsung ke 5 juta dolar saja agar lebih mudah, penghitungannya lebih cepat. Di pabrik yang ketiga ini ada 2 pilihan saja. Ini ya. Jadi pilihannya adalah ketika K3 sama 1 maknanya dia adalah 0. Tadi R3 K3-nya adalah 0. Alokasi ini adalah 0, sehingga masih sisa alokasi sejumlah
5 juta dolar, sehingga lokasi itu S3-nya adalah 0, S3-nya 5, C3 K3 tidak dipakai yaitu 0, sehingga F2 5.000 juta dolar dikurangi 0 juta dolar berarti 5.000 juta dolar kan, berarti F2 adalah 17 juta dolar, sehingga nilainya adalah 17. Oke. Kemudian berikutnya ketika 5 juta dolar tadi dipakai untuk pabrik ketiga, yaitu K3 sama 2 itu 1 juta dolar, sehingga masih sisa sejumlah 4 juta dolar. Nanti diambil dari tabel sebelumnya yaitu 14, sehingga kita dapat 17 juga. Oke, setelah itu kita hitung dua-duanya ternyata 17, maka dia ada alternatif solusi, yaitu yang pertama K3 nya sama dengan 1 atau K3 nya sama dengan 2. Ini ada solusi alternatif. Kita lihat kira-kira solusinya. Nah, ini kita lihat dari sini. S3-nya itu, kalau S3 ketika K3 itu 1. Oke, K3 1, maka sisanya kan karena tidak ada lokasi berarti kan 5, maka 5 min 0, maka S2 adalah 5. Oke, 5, maka ya, kita lihat K2 aslinya adalah 4 ini ya. 4, dipakai 4. Oke. Dan 4 ini kan K2 sama dengan 4, dan 4 kan pemegangnya cuma 4, maka sisa itu 5 tadi di pabrik 3 tidak dipakai, maka tetap 5, dan di pabrik 2 dipakai 4, maka sisa 1. Yang 1 nanti, maka di K1-nya di pabrik 1 itu yang kedua ini ya. Maka ini informasinya itu K1-nya 2, pilihan kedua, K2-nya itu 4, K3 adalah 1. Kemudian, ini solusi alternatif tadi itu ketika K3-nya 2. Ketika K3 2, maka dia berkurang 1, kan 5 dikurangi 1 ada 4, masih 4.000 dolar sisanya. Maka di tabel sebelumnya ada dua alternatif, yaitu K2 itu milih 2. Milih 2 berarti 4 juta tadi dikurangi dengan 2, maka sisa 2. Sisa 2 tadi di pabrik 1 itu dipilih K1 sama 3, yaitu dapat adalah 2 juga, sehingga pilihnya adalah K1-nya adalah 3, K2-nya 2, dan K3-nya 2. Maksudnya itu 3 itu proposalnya itu ya, proposal yang ke. Kemudian ketika K2 itu memilih 3, 3 itu modalnya adalah 3 juga. Di 4 dikurangi 3 dolar, maka tinggal 1 juta dolar. 1 juta dolar itu di sebelumnya, di tahap sebelumnya itu K1 artinya sama dengan 2. Sehingga kita pilih adalah K1-nya 2, K2-nya 3, K3-nya 2. Maka kita punya solusi adalah 3 solusi yang hasilnya nanti sama, yaitu 17 juta dolar pendapatannya. Dan alokasinya ini 3 alternatif yang mungkin ini ya. Bisa K1-nya 2, tadi itu kan 1.000 kan itu ya, di 1.000 juta dolar gitu ya. Terus 4 juta dolar dan 0, yang K31 kan sama 0. Kalau yang ke berikutnya ini K1-nya 3, berarti kan ini kan 2 gitu ya. 2 kemudian 2 kemudian 1 ya, dolarnya itu berarti 2, 2, 1 untuk 5 juta. Yang bawah itu berarti juga sama, yaitu 1, 3, 1 dolarnya itu. Sehingga ini adalah solusi yang optimal dengan 3 pilihan yang mungkin. Ini ketika kita lakukan dengan maju ya. Ini penelusuran kembalinya yang kayak tabel tadi ya. Jadi kalau K1 2, maka K2 4, dan K3 adalah 1 nih. Ini pabrik 1 juta dolar, pabrik 2 4 juta dolar, pabrik 3 tidak, karena K3 adalah 1 artinya 0 juta dolar gitu ya. Ini untuk yang kedua, ini juga nih ya. Ini 2 juta dolar, 2 juta dolar, dan 1 juta dolar gitu ya. Ini yang pilihan yang ketiga. Oke. Pendapatnya adalah
3 pilihan dengan pengeluaran sama, yaitu 17 juta dolar.